Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menapaki beberapa hari Ramadan ini dan kita bersyukur kita diberikan karunia sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini akan membawa kita untuk lebih aktif melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita di tahun 1440 Hijriah ini. Kembali kami dari podcast Kurma Ramadan 1447 Hijriah menyampaikan kembali kepada pemirsa semuanya, kaum muslimin dan muslimah, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, dan kemudian sahabat podcast Kurma Ramadan. Hari ini kita hadir bersama dengan narasumber hari ini, yang insya Allah beliau akan membahas satu lagi dari ulama-ulama yang kita kenal di Indonesia. Dan hari ini kita bersama dengan Ustadz Asy'ari Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau berkesempatan untuk bersama-sama kita di acara podcast. Dan hari ini pemirsa, kita akan membahas dan bercerita, mengkaji tentang bagaimana sosok atau figur Sunan Giri yang kita kenal di Indonesia ini sebagai bagian atau dari seorang yang menyebarkan dakwah Islam. Baik, kita menyapa dulu Ustadz Asy'ari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, beliau ini akan menyampaikan materi tentang Sunan Giri. Beliau akan menceritakan kepada kita bagaimana sosok Sunan Giri. Untuk itu, waktu ke depan kami haturkan kepada Ustadz Asy'ari. Silakan Ustadz. Terima kasih. Senang sekali kami bisa berbagi kisah dan hikmah tentang Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama asli Raden Paku, yang kemudian juga dikenal dengan Jaka Samudra. Beliau merupakan salah satu anggota dari Wali Songo, yang sekaligus beliau adalah murid dari Sunan Ampel. Sunan Giri merupakan ulama yang sangat besar pengaruhnya terhadap penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa Timur dan Indonesia kawasan timur. Tadi nama aslinya siapa sih? Sunan Paku. Nama aslinya Raden Paku. Raden Paku. Dan juga dikenal dengan Jaka Samudra. Jaka Samudra. Dan Ustaz tadi dikatakan bahwa dia murid dari Sunan Ampel, Ustaz. Benar. Nah, ini kan sama-sama Wali Songo, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira ciri gerakan-gerakan dakwahnya, gerakan-gerakan memperjuangkan Islam tadi dikatakan di Pulau Jawa Timur, Ustaz. Seperti apa gerakan-gerakan Ustaz ke umat itu? Apa melalui ceramah atau pendekatan-pendekatan silaturahim? Iya, benar sekali. Jadi Sunan Giri dalam berdakwah itu beliau menggunakan metode pendekatan budaya. Karena Sunan Giri sangat perhatian terhadap budaya dan pendidikan anak-anak, terutama pendidikan anak-anak. Ya, budaya dengan pendidikan saja. Tentunya yang dibawakan atau yang diajarkan tentang budaya-budaya Islam, Ustaz. Betul. Nah, seperti apa saja misalnya budaya-budaya apa yang diajarkan, budaya-budaya Islam yang dikembangkan oleh beliau? Seperti budaya yang diajarkan oleh Sunan Giri, ini permainannya. Tentang permainan. Jadi Sunan Giri sangat perhatian terhadap permainan anak-anak. Beliau menciptakan permainan yang dinamakan
dinamakan geblak-geblak, Yes. swing, jamuran, dan ada di situ juga permainan yang di saat anak-anak itu bermain ada suatu benda itu kalau dia memegang benda itu anak-anak itu selamat dari kejaran teman-temannya. Itu syarat dengan nilai Islam. Gitu saja. Iya. Jadi itu bisa bermakna bahwa manusia itu di saat kita dikejar oleh hawa nafsu atau dikejar oleh godaan setan, kalau kita memegang pada satu benda itu maka selamat, dan benda itu bisa diartikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, luar biasa. Jadi kalau kita memegang pada ajaran Islam, maka manusia akan selamat. Oke. Nah, apakah pada waktu itu juga Sunan Giri berdakwah melalui ceramah? Tentunya. Jadi juga melalui ceramah. Beliau membimbing masyarakat. Jadi beliau keliling berdakwah, berceramah juga seperti ulama-ulama sekarang. Tadi juga Ustadz mengatakan bahwa di samping permainan atau mengembangkan budaya-budaya yang pada prinsipnya mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sempat disinggung bahwa beliau juga melalui pendidikan. Nah, pada waktu itu seperti apa Ustadz metode pendidikan yang diajarkan atau yang dipraktekkan oleh Pak? Ada sekolah-sekolah atau beliau itu mengumpulkan orang-orang kemudian di situ ada pendidikan? Ya, beliau mengelola pesantren juga. Seperti istilahnya sekarang pesantren. Juga kerajaan kecil, bahkan kerajaan kecil juga di Giri Kedaton. Jadi setiap hari Sunan Giri mengajar santrinya. Di samping beliau berdakwah di luar, beliau juga mengajar santrinya di pesantrennya. Oke, Ustaz. Saking besarnya nama beliau ya, Sunan Giri sebagai salah satu dari wali Songo itu. Sampai sekarang kan ada pondok pesantren Sunan Giri, Ustaz ya. Iya. Ya, luar biasa sampai sekarang Pak. Akhirnya betul-betul nama itu melekat, Ustaz ya. Itu karena jasa beliau yang mendirikan pesantren waktu itu ya. Iya, betul. Nah, Ustaz, apakah metode pendidikan beliau itu hanya mengkaji kitab atau kemudian tasawuf ya, atau seperti apa Ustaz? Atau diajarkan juga bagaimana Al-Quran, tahfidzul Quran seperti Ustaz ya? Ya, kalau kita merujuk kepada sistem pendidikan ulama ya pasti itu. Iya. Jadi pasti mengajarkan tentang kitab, tentang ya tasawuf, juga tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tentu saja jadi seperti itu. Baik Ustaz, karena seorang Sunan Giri sebagai wali Songo sangat dikenal, bukan cuma kalau tadi dikatakan cuma di beliau itu kiprahnya di Jawa Timur ya. Nah, ini kok sampai jadi sejarah yang luar biasa, sampai menasional kan, bahwa beliau menjadi orang pejuang dakwah, beliau sebagai seorang wali. Nah, untuk ini Ustaz, bagaimana kira-kira kalau dalam praktek dalam kehidupan kita ini apa yang perlu digali atau diteladani dari seorang Sunan? Kita bisa ambil teladan dari Sunan Giri. Di antaranya ya kita harus cinta terhadap ilmu dan pendidikan, dan kita harus menjadi pemimpin yang bijak dan adil, meskipun itu di dalam lingkungan yang kecil. Kemudian kita harus peduli dengan generasi muda. Banyak sekali teladan yang harus kita
Ini tiga besar yang penting ya, Ya. artinya bagaimana kecintaan beliau, aktifan beliau dalam pendidikan, ya, kemudian mengajarkan tentang bagaimana etika, etika akhlak, ya, kemudian juga bagaimana beliau mencintai generasi-generasi muda, mendidik mereka, dan salah satunya melalui budaya tadi, Ustaz, ya, budaya, pendekatan budaya-budaya Islami, artinya Ustaz bahwa tidak terbiarkan. Anak kita kan sekarang sudah mulai termakan oleh budaya-budaya barat. Mestinya kembali seperti budaya-budaya melalui pendekatan budaya seperti yang diajarkan. Baik Ustaz, mungkin itu yang bisa kita kaji hari ini, dan kami bersyukur sekali Ustaz bisa membersamai kita hari ini dan membahas tentang bagaimana sunnah diri. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita dan generasi-generasi. Baik pemirsa dan seluruh sahabat Kurma Ramadan, keluarga besar SMP Negeri 1 Talango, dan hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa tentang bagaimana kisah Sunan Giri sebagai salah seorang dari Wali Songo itu, dan Masya Allah luar biasa apa yang dikaji oleh Ustaz Asy'ari Al-Hatib ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya Ilham sebagai pembawa acara dan host hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian semuanya, dan begitu juga seluruh kru dan staff dari tim Kurma Ramadan ini menyampaikan juga terima kasih, dan lebih-lebih kami ucapkan terima kasih yang sebesar. Ustaz Asy'ari Al-Hatib, terima kasih. Allah. Dan pemirsa, kami pamit dulu. Mudah-mudahan kita dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan dan waktu yang lain. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.